Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku akan bahas sama kalian tentang 10 pulau yang terpadat di dunia. Di Indonesia, Pulau Jawa adalah pulau paling padat dan mungkin akan semakin padat setiap tahunnya mengingat ada ratusan ribu orang yang mengadu nasib ke pulau ini, terutama di Jakarta. Tapi nyatanya, kepadatan Pulau Jawa tidak ada apa-apanya di mata dunia. Menurut worldatlas.com, dibandingkan dengan Pulau Jawa, pulau ini lebih jauh lebih padat. Buat kalian penasaran, pulau apa-apa saja yang terpadat di dunia? Yuk sama-sama kita bahas, don't go anywhere, keep on watching. Yang pertama ada Pulau Santa Cruz del Islote. Pulau karang kecil Santa Cruz del Islote di San Bernardo, Kolombia, punya kepadatan yang mencengangkan. Luasnya hanya 9.712 meter persegi, namun dihuni oleh 1.200 orang atau 4 kali populasi Pulau Manhattan. Bukan hanya dipadati manusia, pulau ini juga dipadati rumah warga, sekolah, toko, restoran, bahkan sampai ada beberapa rumah yang dibangun di atas permukaan laut. Di pulau tersebut tidak ada air mengalir ataupun listrik. Tidak ada juga kendaraan bermotor. Musim panas jadi masa paling sulit karena nggak ada hujan dan persediaan air bergantung pada kapal besar yang melintas. Yang kedua ada Pulau Apleichon di Hong Kong. Terletak hanya 150 meter di lepas pantai selatan Pulau Hong Kong, Apleichon yang kecil adalah rumah bagi 79.000 penduduk yang terhimpit dalam area seluas hanya 1,30 km persegi. Hal ini tidak hanya menjadikannya pulau terpadat kelima di dunia dengan 61.328 jiwa per kilometer kuadrat, namun juga pulau terpadat dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 jiwa. Karena lahan terbatas, kebanyakan penduduk pun tinggal di apartemen. Meski begitu, Apleichon juga merupakan pusat bisnis sekaligus hiburan, dan gak heran jika ada banyak turis yang melancong ke Pulau Apleichon ini. Yang ketiga ada Pulau Migingo. Pulau Migingo berlokasi di perbatasan antara Kenya dan Uganda. Lebih tepatnya di Danau Victoria yang merupakan danau tropis. Di dalamnya menampung hunian yang sangat-sangat padat. Luasnya hampir seperempat hektar atau setara 2.000 meter persegi, sama halnya dengan lapangan sepak bola. Nah, kalau dilihat dari kejauhan, pulau ini tuh seperti tumpukan oleh bangunan rumah karena benar-benar sangat padat. Nah, saking menumpuknya itu udah kelihatan sesak banget. Oke, yang keempat ada Pulau Fadiouth di Senegal. Pulau Fadiouth ini tuh memiliki luas 0,15 km persegi. Fadiouth terletak tidak jauh dari Petite Côte of Senegal dan hanya dihubungkan dengan jembatan kayu. Nah, meski kecil, pulau ini tuh dihuni oleh sekitar 9.000 orang yang membuat pulau ini tuh jadi begitu padat. Satu hal yang unik dari pulau ini adalah hampir seluruh permukaannya dipenuhi cangkang kerang, dan kebanyakan penduduk memang nelayan yang menggantungkan hidupnya pada kerang sejak beberapa abad tahun lalu. Sehingga tidak heran jika sekarang pulau ini bukan hanya penuh dengan manusia, tapi juga cangkang kerang. Yang selanjutnya ada Pulau Male di Maldives. Pulau Male merupakan ibu kota di Maldives. Dan sama seperti kebanyakan ibu kota lainnya, pulau satu ini juga penuh dengan manusia. Sekedar informasi, pulau ini memiliki luas 1.952 km dengan populasi sekitar 90.000 jiwa. Sayangnya, berbeda dengan Apleichon yang jadi pusat bisnis dan hiburan, pulau ini justru jadi langganan banjir setiap tahunnya.
Oke, yang selanjutnya ada Pulau Ebiye di Kepulauan Marshall. Nggak seperti kebanyakan pulau indah dengan kehidupan menyenangkan, Pulau Ebiye justru dipenuhi dengan kesedihan. Pulau Ebiye merupakan rumah bagi pengungsi. Mereka meninggalkan tanah mereka di Bikini Atoll dan Rongelap Atoll setelah Amerika Serikat mengubah tempat tinggal mereka jadi tempat untuk uji coba nuklir. Dan sekarang ada sekitar 5.000 orang yang tinggal di pulau seluas 0,360 km persegi ini. Kebanyakan dari mereka masih muda, pengangguran, dan terpaksa tinggal di pulau yang kotor ini. Yang ketujuh ada Pulau Ilha di Mozambique di Mozambik. Dengan luasannya 1,5 km persegi, kamu nggak akan menyangka jika pulau ini dihuni oleh sekitar 50.000 orang. Ilha de Mozambique sendiri merupakan pulau yang kaya akan sejarah beserta peninggalannya yang berasal dari abad ke-6. Jika kamu memiliki kesempatan berkunjung, kamu bisa mengunjungi benteng Portugis, gereja Nossa Senhora di Baluarte, dan museum-museum yang siap menceritakan kisah Pulau Padan ini di masa lalu. Yang selanjutnya ada Manhattan di New York. Manhattan adalah salah satu dari 5 wilayah di kota New York dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebesar 1.620 jiwa yang tinggal di wilayah seluas 22,96 mil persegi. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Amerika Serikat, dan dibandingkan dengan pulau-pulau sebelumnya, Manhattan di New York jelas merupakan yang paling maju sekaligus paling ramai. Nah, bayangkan aja, dengan luas hanya 59,47 km persegi, pulau ini merupakan rumah bagi 2 juta orang. Juga merupakan rumah bagi tempat-tempat menarik seperti Times Square, Central Park, Empire State Building, dan Grand Central Station. Nah, selanjutnya ada Pulau Salsette di India. Nah, kamu mungkin asing dengan Pulau Salsette, tapi bagaimana dengan nama Mumbai? Nah, kalau yang ini kamu pasti kenal kan? Wilayah Mumbai berada di Pulau Salsette yang merupakan salah satu pulau paling padat di dunia. Pulau ini hanya memiliki luas 619 km persegi yang sebenarnya cukup luas untuk dihuni beberapa ribu orang. Masalahnya, penduduk pulau ini mencapai 15 juta jiwa dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Dan yang terakhir ada Pulau Saint-Louis di Paris. Saint-Louis merupakan salah satu pulau alami yang dimiliki oleh Sungai Seine. Dulu, pulau ini merupakan tempat untuk mengembala ternak, dan sekarang Saint-Louis yang hanya seluas 0,11 km persegi ini memiliki populasi nyaris 3.000 jiwa. Meski padat, Saint-Louis bukanlah tempat kumuh atau menyedihkan, dan kebalikannya, pulau ini justru dipenuhi dengan rumah-rumah berkelas, restoran, hotel, serta pertokoan yang berjajar rapi. Itu dia guys tentang 10 pulau terpadat di dunia. Gimana menurut kalian? Kalau masih ada, kalian boleh tambah di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you guys in next video. Bye bye.